Dulu. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Utari Praba Astuti selaku Direktur Balai Bahasa Universitas Negeri Malang, dan selamat datang juga Ibu Luki Ayu Widowati sebagai pemateri kita pada kesempatan pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita berjalan dengan lancar tanpa hambatan satu apapun. Baik, berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Amin ya Rabbal Alamin. So, untuk pertama-tama saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu opening atau pembukaan oleh MC. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Ibu Direktur Balai Bahasa UM. Kemudian ada penyampaian materi oleh Ibu Luki Ayu Widowati. Kemudian kita akan ada question and answer session atau sesi tanya jawab dan akan ditutup oleh doa. Oke, kita akan menuju ke acara selanjutnya. Without further ado, the Honorable Ibu Utari Praba Astuti, the floor is yours. Oke. Suara saya bisa terdengar? Bisa memang. Terima kasih, Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear audience. How are you today? Hopefully that everybody is just fine. Yeah, happy and still, what is it? Semangat gitu ya. Okay, right. So this is the first webinar from Balai Bahasa. Why we have this kind of things? Because yeah, I think this is a very important. So the topic today is introducing. It seems that this is very new for everybody. Yeah, for somebody, some of you, maybe this is very new, maybe, but maybe you have heard this about computer delivered IELTS. Yeah, okay. In this university, we start having this starting from December, if I'm not mistaken. Yeah, Ibu, yeah? Okay, yeah. So this is starting December, and we have it every 2 weeks. Right. Before we go on with the topic, very specific topic today, I just want to introduce Balai Bahasa in a new style. Yeah, the name is changed. Not Balai Bahasa dan Budaya anymore, but we have to use, we have to be under the name of Balai Bahasa Universitas Negeri Malang. Yeah, so we change this. We have to have this name from now on, as we need to what is it, celebrate or whatever it is. Yeah. And this is the first webinar under the name of Balai Bahasa Universitas Negeri Malang. So, yeah, IELTS is just the same in the content, but the way how to work with the test is quite different. So please stay here to really get the detail of what computer delivered
IELTS that will be presented by Bu Luki and also Mbak Nadia. Okay, right. So let me open this webinar by saying Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi siapa saja yang join di acara ini. Okay? Okay. Good luck. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Ibu Utari Praba Astuti, for the warm opening speech by the Director of Balai Bahasa UM, and also the announcement for us that Balai Bahasa has the new branding. Jadi yang sebelumnya Balai Bahasa dan Budaya FSUM sekarang menjadi Balai Bahasa UM, seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak. Dan kita langsung saja menuju ke acara inti, yaitu materi tentang Introducing Computer Delivered IELTS yang akan dibawakan oleh Ms. Luki Ayu Widawati. The time is yours. Thank you. Oke, terima kasih Kak Nisa Kaca. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan terima kasih juga kepada Ibu Utari Prabastuti sebagai Direktur Balai Bahasa yang barusan membuka secara resmi kegiatan hari ini. Dan ini merupakan webinar pertama under the name of Balai Bahasa UM. Jadi kalau teman-teman yang sudah dari sini sebelumnya mengenal Balai Bahasa dan Budaya FSUM, mulai tahun ini kami berganti nama menjadi Balai Bahasa UM. Lebih simpel, semoga lebih eye-catching, dan semoga lebih mudah diingat buat teman-teman semua. Oke. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Utari sebelumnya, bahwa di Balai Bahasa sudah menyediakan Computer Delivered IELTS bekerja sama dengan ILF Bali. Kami sudah melaksanakan sejak bulan Desember kemarin, dan alhamdulillah peminatnya ternyata lumayan. Ya, pelaksanaannya teman-teman kalau sudah terbiasa di UM mungkin sudah tahu gedung kuliah bersama, tapi nanti kalau belum pernah ke UM kami akan menunjukkan tempatnya juga melalui map. Nah, saya mohon izin untuk berbagi layar ya, ini ya, share screen. Nanti saya tidak akan sendiri karena di sini juga ada teman satu lagi dari Balai Bahasa, Miss Nadia, yang kebetulan juga sebagai Certified Invigilator untuk CDI IELTS. Saya juga mau menyampaikan say hello buat Mbak Ican, teman-teman yang lain, Mbak Desanti, Ibu Vika, halo. Dan tadi ada Mbak Shirley, our colleague ya. Ya, Mbak Shirley ini kebetulan juga teman kami. Hai, halo semuanya. Saya izin share screen ya teman-teman ya. Di sini. Ups, belum saya ini. Oke. Now, semoga nampak ya teman-teman. Apakah terlihat semuanya di layar masing-masing? Jadi hari ini kita akan fokus mengenai IELTS Computer Delivered. Ya. Yang membedakan apa saja dan apa sih untungnya pakai computer delivered, kelebihannya apa saja? Mungkin tidak semua teman-teman sudah terbiasa dengan yang paper based ya. Yang computer delivered, karena dulu kita sudah terbiasa yang paper based. Nah, sekarang kita akan mulai yang computer delivered. Nah, untuk layanan paper based IELTS, Balai Bahasa UM sudah tidak menyediakan lagi, jadi kami semua fokus di computer delivered IELTS, gitu ya teman-teman. Now, jadi kenapa harus pakai computer delivered? Yang pertama, karena kemarin memang masa pandemi itu benar-benar mengubah kebiasaan kita yang biasanya datang dan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah ini kalau nanti computer delivered tidak lagi menggunakan pensil, penghapus, tip X, seperti itu stationeries, kita tidak perlukan lagi.
Tetapi seperti biasa, kita harus siap dengan ID card dan juga atau paspor yang digunakan. Jadi nanti pada saat tes, pastikan teman-teman semua membawa KTP yang digunakan untuk mendaftar, bisa KTP atau paspor kan. Nah, yang dibawa itu yang sesuai dengan pada saat registrasi. Gitu. Kemudian lokasinya. Untuk di UM, jadi kalau di Malang satu-satunya memang di UM untuk Computer Delivered IELTS. Nah, kalau di Surabaya ada, tapi itu kalau nggak salah di tempat lain juga ada. Tapi kalau di Malang kita bisa di sini. Ya, daripada jauh-jauh ke Surabaya atau ke Bali atau ke Jakarta, nah ini kita bisa Computer Delivered IELTS di Balai Bahasa. Sorry, di UM ya. Bukan di Balai Bahasanya ya. Penyelenggaranya memang Balai Bahasa, tapi lokasinya di Testing Center Gedung Kuliah Bersama A19, lantai 9 di dalam kampus. Oke, next. Jadi posisinya, sebentar. Posisinya seperti ini ya teman-teman. Kalau dari kampus UM, kita masuknya dari Jalan Semarang, ya. Nanti teman-teman bisa masuk dari Jalan Semarang, kemudian ambil di situ langsung bertemu dengan roundabout-nya ini ya Bundaran UM itu, langsung ambil kiri, belok kiri, kita berputar ke kanan lagi, kemudian melingkari gedung rektorat, kemudian setelah itu kembali lagi. Nah, tapi jangan belok kanan, tapi belok kiri, karena tempatnya itu ada di sini, di Gedung Kuliah Bersama A19, ada di sini. Ya, saya ulang lagi, tempatnya di sini. Ya. Nah, untuk menuju ke sini, teman-teman bisa parkir mobil di Gedung A19. Kalau mobil, ada parkirannya di Gedung A19. Di sini banyak sekali lahan parkir, jadi nanti Anda silakan belok kiri. Ketika Anda belok kiri di sini, nanti sudah banyak pilihan tempat parkir. Jadi ada kalau mau yang cepat, akses cepat bisa di kiri kanan jalan yang ini. Atau kalau yang ingin tempat yang teduh, nanti bisa parkir di antara gedung A17 dan A21 atau di sini ya. Nanti di sini juga ada tempat parkir. Nah di sini nanti tempatnya lebih teduh, sebelahnya gedungnya Miss Shirley, sebelahnya gedung Pasca Sarjana UM, ya. Itu. Nah, jadi aksesnya sebenarnya tidak terlalu susah ya untuk masuk ya. Apalagi kalau jalan kaki tinggal masuk, belok kanan udah ketemu, gitu ya. Kalau ini kan yang merah ini kalau kita pakai kendaraan. Nah, tapi kalau kita pakai jalan kaki, kita bisa lewat di sini yang langsung belok kanan aja gitu. Jadi setelah dari Jalan Semarang langsung belok kanan, udah ketemu A19 gitu. Ya. Kalau akses dari Geraha Cakrawala juga mudah ya, naik mobil maupun jalan kaki juga lebih gampang. Dari Geraha Cakrawala kita bisa jalan Cakrawala, tinggal masuk. Kalau di situ udah ketemu masjid, belok kiri. Nah, silahkan mengikuti melanjutkan gitu ya. Oke, semoga map-nya sudah jelas di sini. Nanti kalau mau PowerPoint-nya kami akan bagikan melalui email ya. Oke, saya clear drawing dulu ya teman-teman, lalu pindah ke slide berikutnya. That's the location. Kita sudah lihat lokasinya di lantai 9 ya. Ada 2 lantai untuk computer center, tetapi kita ambil yang di lantai 9. Sorry, bukan lantai 9, lantai 8. Maaf ya, lantai 8. Lantai 8 gedung A19. Lantai 8. Kalau lantai 9 itu kan ada beda lagi. Lantai 8 ya. Bukan lantai 9, lantai 8. Next. Di sini nanti yang membedakan hanyalah bagian written test-nya, teman-teman. Written test itu yang listening, reading, dan writing. Yang dulu harus menulis, sekarang sudah diubah dalam bentuk computer delivered. Gitu. Untuk speaking-nya masih face-to-face, sama seperti sebelum-sebelumnya.
mirip banget dengan yang paper based. Jadi hanya yang membedakan hanya itu saja. Yang dulunya kita harus menggunakan pencil dan paper, sekarang kita sudah computer delivered, hasilnya langsung online, jadi lebih cepat gitu. Ini nanti kita bisa berbalik, maksudnya gini, apabila teman-teman memilih jadwal computer written test-nya pagi, maka speaking-nya bisa siang. Nanti sebaliknya, kalau Anda memilih computer delivered-nya siang, maka speaking-nya tes duluan, jadi gantian gitu. Nah, di sini kami juga menyediakan link untuk latihan. Kalau ingin latihan, ada linknya di sini. British Council menyediakan latihan gratis untuk teman-teman yang ingin membiasakan diri dengan komputer delivered IELTS. Di sini kita bisa mengunjungi laman takeielts.britishcouncil.org. Nanti ambil menu yang Take IELTS, Prepare IELTS on Computer. Gitu. Terima kasih, Ms. Nadia. Next. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya, teman-teman. Nanti ketika di gedung A19, lantai 8, kalau mengikuti IELTS, langsung saja ke lantai 8, kemudian secure your belongings. Di sana sudah disediakan locker room untuk menyimpan barang-barang teman-teman. Jadi untuk menyimpan HP, menyimpan tas, laptop, itu ada lockernya masing-masing. Kemudian nanti peserta tinggal bawa kuncinya aja gitu. Setelah secure your belongings, silahkan registrasi. Registrasinya nanti meliputi sama persis seperti yang paper based. Teman-teman perlu cek ID, setelah itu foto. Setelah foto kita finger scan gitu ya. 4 kali finger scan. Setelah itu 1 kali finger scan untuk masuk, nanti ada lagi. Jadi keluar masuk ruang ujian kalau IELTS memang kita menggunakan finger scan ya, untuk menyimpan datanya. Berikutnya, sebelum mengikuti tes di dalam ruangan, teman-teman nanti pasti akan nonton tes familiarization video. Jadi nonton videonya dulu, dikasih tahu nanti harus apa, perlu apa saja. Kalau ada yang nggak bisa angkat tangan, seperti itu. Nah, kemudian ini setelah nonton tes familiarization, teman-teman nanti dilanjutkan dengan log-on detail distribution. Distribution ini akan dikerjakan oleh invigilator atau yang menjaga tesnya, akan memberikan teman-teman yang ikut tes nanti akan mendapatkan selembar kertas yang isinya detail tentang teman-teman sendiri dan juga log-on detailnya. Gitu ya. Pastikan nama, nomor candidate, dan juga ID card-nya sama. Kemudian kalau log-on detail pasti baru bisa dicek pada hari itu. Nah, setelah itu baru running test. Nanti peserta akan mendapatkan 2 kali log-on details. Log-on details yang pertama diberikan sebelum listening, itu digunakan untuk listening dan reading. Kemudian log-on detail kedua akan diberikan pada saat ujian writing-nya. Gitu. Nah, setelah itu running test seperti biasa. Yang tadinya paper based berubah menjadi computer delivered. Nah, setelah itu baru speaking atau kebalikannya, gitu ya. Kalau teman-teman yang ambil computer testnya sore, berarti speaking dulu, baru nanti sore yang siangnya itu baru yang computer delivered IELTS-nya untuk written test-nya. Nah, setelah running test selesai, sudah sama. Nanti akan muncul result-nya, bisa dicek di ieltsessential.com. Nah, di situ teman-teman bisa ngecek antara 2-3 hari setelah ujian. Jadi jauh lebih cepat karena tadinya online ya. Itu. Setelah itu TRF-nya itu test result form. Jadi kayak bukan sertifikat ya, kalau IELTS itu bukan sertifikat namanya, tapi test result form itu diterbitkan. Nah, nanti baru dikirimkan ke alamat masing-masing, bukan ke Balai Bahasa, ya, ke alamat teman-teman masing-masing. Jadi, pada saat setelah Anda mengikuti tes, dari ILF akan mengirimkan email, jadi selalu dicek email dan spam, itu silakan dicek ya. Nanti di situ
mereka akan mengirimkan seperti GForm untuk mengirimkan hasilnya mau ke alamat mana gitu. Nanti dipastikan alamatnya itu memang alamat yang sedang Anda tinggali dan ada orangnya. Jangan di rumah kos yang sudah Anda tinggal selama berapa bulan gitu. Oke, itu garis besar pelaksanaan flow-nya seperti apa. Ya. Nanti Miss Nadia bisa menambahkan ya, kalau ada yang kurang-kurang. Mau menambahkan sekarang atau nanti Miss Nadia? Oke, nanti katanya. Oke, next. Nah, jadi begitu kita masuk nanti ya teman-teman, kita akan, ini karena saya hanya boleh mengambil gambar yang di halaman familiarisasi atau di halaman praktis-praktis aja, jadi saya hanya bisa menunjukkan seperti ini. Nantinya Anda akan mendapat setelah registrasi, kemudian nanti akan ditunjukkan ini semua. Anda akan tunjukkan namanya sudah ada, date of birth-nya pun juga sudah ada, candidate number-nya juga sudah ada. Kalau di sini kan kosong, karena ini halaman contoh ya. Tapi pada saat real test nanti ini akan muncul. Kemudian pastikan detailnya betul, gitu ya. My details are correct. Nanti kalau detailsnya salah, nanti Anda bisa angkat tangan dan invigilator akan menghampiri Anda. Ya, oke. Berikutnya, setelah semua detailnya benar, kita lanjut lagi ke berikutnya. Ada kesempatan untuk kita nyoba audionya terlebih dahulu pada saat listening, ya. Jadi pada saat listening kita nanti bisa ini ya, play sound dulu untuk dicoba. Kemudian ini ada kontrol volumenya di sebelah sini. Di sebelah kanan pojok kanan atas, di situ ada kontrol volume ya. Kemudian kalau sudah oke, bisa continue untuk lanjut. Di tempat saya kayaknya agak rame, mohon maaf ya, jemplang sekolah. Lanjut lagi. Nah, setelah Anda melanjutkan, nanti akan muncul ini seperti halaman pertama pada paper base, cuman ini di computer delivered ya. Halaman ini akan muncul, hati-hati ya, do not click start test until you are told to do so. Jadi jangan diklik start test terlebih dahulu sebelum diberi tanda oke sama invigilator yang ada di dalam ruangan. Kenapa? Karena tes ini harus dimulai bersama-sama, gitu ya. Jadi invigilator perlu memastikan bahwa semua candidate itu sudah ready. Nanti kalau Anda sudah klik duluan, padahal invigilator masih belum mendaftarkan Anda untuk ikut tes listening-nya, nah bukan mendaftarkan ya, belum membuka aksesnya untuk tes listening-nya, nah nanti malah nggak dapat soal. Jadi tunggu sampai si invigilator-nya ini benar-benar silakan start test gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. That's for the listening part. Nah, untuk listening nanti apa saja, kita bisa cek di laman yang ada di sini nanti ya, takeielts.britishcouncil.org, nanti ambil yang take IELTS, prepare IELTS on computer, practice test, listening. Jadi di situ ada banyak banget, ada listening. Listening ini kalau untuk general training sama academic module itu sama aja, ya. Jadi sama. Yang membedakan adalah reading dan writing-nya. Nah, nanti jenis-jenisnya ada multiple choice with answer. Di website ini, nanti kita buka bersama-sama ya setelah ini. Nanti teman-teman bisa milih mau yang latihan yang mana dulu nih, nyoba yang kalau multiple choice with one answer seperti apa, multiple choice with more than one answer seperti apa, matching seperti apa, labeling on map seperti apa, fill in the gap seperti apa. Ada yang short answer, fill in the gap dengan short answer. Form completion, ada sentence completion, table completion, dan flowchart completion. Nanti ada berbagai macam jenis activity yang bisa teman-teman coba sebelum ikut tesnya. Ya. Karena kita perlu membiasakan, kalau multiple choice gampang ya, tinggal klik aja.
Yang belum terbiasa untuk kita adalah dragging. Ada yang harus di-drag, diambil gitu loh. Nah, ada yang perlu diklik agak lama, diklik dapat 1-2 detik baru dipindahkan ke passage-nya gitu. Jadi nanti silakan dicoba di website-nya yang ada di sini. Nanti saya bukakan juga ya. Kita buka bersama-sama nanti. Kemudian fill in the gaps. Ini bisa jadi kita mengetik atau kita sekali lagi bisa juga diklik atau harus drag. Harus klik lalu drag. Harus diklik terus digeret. Digeret itu apa bahasa Indonesianya? Diseret ya. Seperti itu. Oke, kemudian nanti ada kalau matching itu ada yang harus dilakukan gitu ya. Kalau saya salah gimana? Nanti bisa diklik lagi. Jadi kayak apa ya? Kalau seandainya saya nggak yakin nanti bisa diklik lagi. Kita latihan di sini. Yes. Lalu berikutnya that's for listening. Nanti di akhir kesempatan kita akan mendapatkan 2-3 menit untuk review your answer. Cuman review aja ya. Di sini kan kalau di paper base kita dapat kesempatan 10 menit untuk transfer answer. Karena jawabannya sudah auto saved gitu ya, auto saved. Jadi otomatis kita nggak perlu 10 menit, kita cuma perlu 2-3 menit untuk review jawaban kita. Jawaban kita ya, bukan sebelahnya kita, jawaban kita sendiri. Gitu. Oke, that's for the listening part. Berikutnya untuk yang apa lagi ya? Reading. Yang beda kan hanya di 3 tadi ya, listening, reading. Kalau di reading ini juga teman-teman bisa ambil latihannya di sini. Take IELTS, British Council, ORG, kemudian ambil yang reading. Ada yang academic, ada yang general training. Ini yang saya ambil tadi yang academic. Jadi teman-teman nanti bisa milih. Bisa academic atau yang general training. Gitu ya. Sekali lagi ada banyak jenisnya. Di website tersebut teman-teman tinggal pilih yang mana yang mau dilanyahkan apa ya. Mau difamiliarisasikan cara mengerjakannya. Karena kita hanya perlu familiarisasi mengerjakannya. Kalau bentuk soal itu sama persis seperti yang paper base. Hanya kita harus terbiasa dengan cara nulis jawabannya, cara mindah kata-kata. Kita harus belajar gimana cara ini aja sih. Lebih ke teknis. Kalau skill sama aja. Kalau teknis, oke. Itu ya, itu memang dipelajari dulu. Tidak hanya computer delivered IELTS semuanya juga dipelajari ya. Oke, that's for reading section. Kita punya banyak sekali di sini ya, lebih banyak jenisnya daripada yang listening tadi ya. Di sini ada matching features juga ada, matching heading. Ini teman saya ada yang suka dengan matching headings, but I don't like it. Gak apa-apa. Nah, nanti halaman depannya tampilannya akan sama seperti listening. Di sini nama Anda sebagai candidate akan tertulis, date of birth sudah tertulis ya, dan juga candidate number juga sudah ada. Karena ini halaman contoh saja, jadi kita nggak bisa ambil yang asli. Nah, saya lanjut lagi ya. Nah, untuk academic reading, nanti di listening pun juga sama. Di sini ada ininya, ada timernya gitu ya. Kemudian ada feature, ini sama sih di listening dan reading sama. Ada nama, kemudian nomor candidate kita. Kemudian ada start test, nanti kalau mulai. Nah, di sini ada finish section, kalau kita udah selesai. Kalau ada bantuan bisa help. Kemudian ada hide. Jadi kalau pas di tengah-tengah mengerjakan, perlu ke toilet, nah itu kita bisa hide layar kita biar nggak dilihatin nama candidate atau peserta-peserta yang lain ya. Disembunyikan dulu tampilannya. Diklik hide gitu, kemudian kita ke toilet, baru kembali lagi di unhide. Tetapi seperti tes paper base juga, waktu tetap berjalan. Jadi meskipun kita hide, bukan berarti waktunya itu ikut ke pause gitu, ikut berhenti. Enggak ya. Hide itu hanya menyembunyikan, tapi tidak
menghentikan waktu gitu. Saya lanjut lagi ya. That's for the reading section. Di listening tadi juga ada hide, ada juga sama. Tapi sayang kan kalau listening itu kita tinggal ke toilet. Makanya yang tadi saya jelaskan pada saat reading saja. Ya. Kita lanjut lagi. Sekarang ke bagian listening, writing. Di bagian writing ini yang membedakan dari yang dulu-dulu. Kalau teman-teman memang manual menulis pakai tangan, writing ini ada feature yang menurut saya sangat menguntungkan candidate, karena di situ ada word count, kita nggak perlu ngitung per kata atau per kalimat lagi. Yang kedua, di situ ada MS Office-like features. Kita bisa copy, paste, jadi kalau salah tinggal dihapus seperti kita mengetik biasa, dan itu bisa di-copy dan paste seandainya gini, kita berubah pikiran. Oh, kayaknya elaborasinya ini lebih cocok untuk paragraf sebelumnya deh. Itu bisa copy, cut, paste, itu feature-feature yang sama seperti MS Office ini yang sangat membantu pengetikan ini juga bisa digunakan. Sehingga efeknya memang lebih time savvy ya, lebih enak aja, kita biasa di depan layar komputer, kemudian biasa mengetik, sudah lama nggak nulis, selama pandemi kan kita jarang tulis tangan nih, dan juga butuh waktu latihan lagi. Dan ini lebih time savvy karena kalau di paper base kita harus hapus pakai penghapus ya, pakai stip itu, pakai Steve, kemudian pakai penghapus baru tulis ulang. Nah kalau ini kan lebih gampang gitu, lebih seperti kebiasaan kita sehari-hari dengan komputer. Ya, that's for the listening, for the speaking, for the reading and writing. Kayaknya sudah sampai di situ saja. Ada tambahan sedikit dari teman saya yang juga kebetulan kemarin yang dilatih untuk CDI IELTS Invigilator ini memang dari Balai Bahasa, ada saya dan Miss Nadia. Jadi Miss Nadia bisa menambahkan. Sebentar, saya stop share dulu teman-teman. Iya, terima kasih banyak Bu Luki. Itu tadi informasinya sudah sangat lengkap. Mungkin sedikit aja sih tambahan tadi. Teman-teman di awal dapat menyesuaikan ukuran font. Jadi nanti di awal sebelum memulai tes, sebelum start test, itu teman-teman bisa menyesuaikan tampilan font. Disesuaikan ada dari kecil, medium, sampai besar. Nah, itu bisa disesuaikan. Kemudian warna tampilan layar. Jadi kalau tidak salah ada 4 pilihan. Nah, itu tapi kami tidak bisa menunjukkan karena itu ada di aplikasi dari YLF langsung. Jadi itu hanya bisa dilihat ketika ujian gitu. Jadi intinya kalau untuk tampilan layar itu kalau tidak salah ada 4 pilihan. Sepertinya begitu Bu Luki. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang untuk pilihan layar ada yang bisa gelap, ada yang bisa terang, tergantung keinginan teman-teman semua nanti pengennya yang seperti apa. Saya tadi menjanjikan kalau nggak salah untuk menunjukkan websitenya ya. Mohon izin share screen sebentar ya teman-teman. Gimana ya? Sebentar ya. Dicari dulu. Iya, dicari dulu, jangan sampai salah buka. Screen ya. Share screen. Oke. Mungkin kita teman-teman kita coba yang listening dulu ya. Bentar ya. Oke. I'm going to open this one. Ini yang untuk listening. Jadi kalau teman-teman cek lamannya ini ya, tadi lamannya sama. Take IELTS, British Council, bla 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 bla, lamannya sama. Ini yang khusus untuk listening, halaman untuk listening aja. Jadi di bagian listening kita bisa milih yang mana, karena ada multiple choice with one answer, multiple choice with more than one answer, kemudian ada matching, ada labeling on map, yang seperti sudah saya tadi sudah kita rekap sedikit ya. Nah, ini nanti bisa dipilih. Nah,
teman-teman mau latihan yang mana? Contoh kita mau latihan yang fill in the gaps, short answer gitu ya. Nah, nanti silakan diklik lamannya, nanti akan muncul soal-soal latihan. Agak lama, mohon sabar ya. Oke, bentar ya. Emang harus munyer-munyer sebentar. Tadi saya udah mau putar duluan, bukan putar ya, mau klik duluan, tapi sayang kalau nggak di-share bareng-bareng. Oke, saya share screen sekali lagi ya. Bentar ya. Kayaknya kok. Oke. Ini ya, nanti akan ini halaman latihan tadi. Setelah muncul halaman latihannya, nanti silakan diklik My Details Are Correct. Kita bisa play sound-nya dulu untuk mengecek apakah ini sudah sound-nya sudah cocok dengan kita atau belum suaranya. Please change the volume using the bar in the top right corner. Nah, itu. Jadi di sini kita bisa cek volumenya di sini. Kemudian kalau kita sudah pas dengan audionya, silakan continue di sini. Baru karena ini masih halaman percobaan, kita bisa langsung start test. Tapi kalau masih belum, kalau di real test kita harus tunggu sampai bukan examiner, invigilator mempersilahkan kita start test, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini nanti kita akan mendengar audionya. Nah, ini ada waktunya ada di sini ya. Nanti silakan diketik di sini jawabannya nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, seperti itu. Kemudian kalau kita klik nomornya yang di bawah, pojok kanan bawah sini, pojok kiri bawah. Nah, nanti pada saat kita bisa langsung kembali lagi. Good afternoon, everybody, and thank you for giving me your time today. Firstly, I'd like to talk to you about a career in the fashion industry. Then about the kind of people we're looking for. Nah, ya, tadi memang ada jeda agak lama untuk apa? Ya memang untuk membaca soal. Seperti yang biasanya. Kita baca soalnya dulu, nanti baru audionya diputar. Jadi jangan khawatir kok nggak keputar-keputar audionya. Bukannya nggak keputar ya, karena memang kita biasanya dikasih 30 detik untuk membaca soal, baru audionya diputar. Otomatis gitu ya. Dan setiap kandidat akan mendapatkan headset sendiri-sendiri, jadi jangan khawatir terganggu gitu ya dengan audio peserta yang lain gitu. Oke, saya stop share lagi. Saya stop share dulu. Nah, kemudian itu tadi bagian listening. Kalau dengan yang lainnya, contohnya apa ya? Kita coba labeling on map. Oke. Ini meskipun tesnya latihan ya, tapi tetap ada timernya. Jadi kalau tadi saya sudah siapkan duluan, dibuka duluan, ketika kembali ke Zoom ini sudah habis waktunya. Gitu. Tadi saya coba buka yang reading ya, sudah saya buka duluan, ternyata sekarang waktunya udah habis, jadi memang harus real time. Nah, ini untuk labeling diagram tadi, kita langsung mulai. Nah, seperti ini contohnya. Nanti di sini ada, ini kita belum pernah ada di soal-soal yang paper base ya. Biasanya kan tidak ada table seperti ini. Those of you who want to go on the ride, please just wait a moment while I give some directions to the rest. Nah, itu tadi audionya. Setelah 30 detik audionya akan main gitu. Nah, nanti
Silakan nanti contoh ya, quilt shopnya ada di mana? Mungkin ada di A gitu ya. Handicrafts museumnya ada di mana? Mungkin ada di sini. Nah, kemudian ada di I gitu ya. Kemudian schoolhouse, setelah mendengarkan schoolhouse-nya ada di C. Berarti oh ini yang schoolhouse tadi. C ini. Oke. Jadi seperti itu. Nah, audio juga diputar hanya satu kali, jadi kita benar-benar harus fokus di sini. Gitu. Kemudian ini sebenarnya challenge yang sama aja sih, meskipun yang paper base itu juga harus fokus gitu. Sama saja. Itu tadi yang untuk listening yang jadi kan ini kan centang-centang ya. Kalau kita nggak perlu khawatir. Jadi selama mengawas IELTS ada masalah sebenarnya itu malah di ini pada saat transferring answer. Orang tuh biasanya harusnya menulis hurufnya aja tapi ditulis apa beda gitu ya. Nah, kalau seperti ini kita tidak perlu khawatir dengan transferring answer-nya karena udah auto gitu. Enaknya itu sih kalau yang computer delivered gitu. Human error yang seperti biasa kita lakukan itu insya Allah terkendali gitu. Oke. Kemudian untuk yang saya mau coba buka yang reading ya teman-teman. Ada nggak ya halaman reading saya? Kayaknya ada. Nah, gitu ya. Aduh, di sebelah kantor ada bakso sayur yang lagi rame-ramenya jam makan siang. Jadi kalau kedengaran, mohon maaf ya teman-teman. Oke, kembali lagi share screen sebentar. Oke, wait a minute. Oke, nah ini. Nah, di sini. Ini adalah contoh lamannya. Kita bisa cek bersama-sama. Nanti seperti ini ya. Kalau seandainya kita menandai, ini bisa diklik. Nah, cara klik setelah di blok, kemudian klik kanan, nanti ada pilihan. Di highlight bisa. Gitu. Jadi, kalau biasanya ure-ure, yang lebih suka ure-ure gitu ya. Nah, ini kita masih bisa ure-ure dengan cara yang lebih digital gitu ya. Temporary employment, kayaknya jawabannya ada hubungannya dengan ini deh. Nah, ini kita bisa tandai. Bisa kasih notes juga ya. Kalau udah kasih notes sudah ditutup, nanti bisa direview lagi gitu. Ini sudah ada pesan cantik dari Kakak Nisa. Terima kasih banyak ya. Waktunya kayaknya sudah habis teman-teman. Mohon maaf, waktunya pendek banget. Baik, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dilanjutkan setelah sesi ini. Setelah ini ya. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke MC Kak Nisa. Baik, terima kasih Ms. Lucky. Wah, that's a great presentation. Jadi sangat bermanfaat sekali ya informasi tentang CDI ini. Saya menyebutnya CDI aja ya biar nggak kepanjangan. Computer Delivered IELTS gitu ya. Oke, dan setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya, langsung saja open mic. Mungkin open camera juga sangat diperbolehkan. Atau mungkin yang sedang tidak bisa langsung open mic atau open cam bisa juga lewat chat box yang ada di Zoom gitu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Sepertinya tadi untuk presentasinya sudah sangat lengkap dan juga ada simulasinya juga, jadinya teman-teman nanti mungkin juga bisa mencoba sendiri di rumah ya, Ms. Lucky. Dan bisa getting familiar juga sebelum tesnya gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Nabil. Kak Nabil bertanya, saat CDI apakah boleh bawa kertas kosong untuk ure-ure? Apakah diperbolehkan untuk ure-ure? Silakan Ms. Lucky.
Yang saya tahu memang ada kertas khusus untuk itu tadi ya, on data-data kita. Tapi kalau untuk kertas yang untuk ura-ura, saya masih belum yakin. Coba Miss Nadia bisa menambahkan. Ya, jadi teman-teman di awal sudah diberikan tadi ya, diinformasikan akan ada log on details gitu. Jadi dia bentuknya satu lembar A4. Kemudian, nah di belakangnya itu, di bagian belakangnya itu masih kosong dan itu adalah lembar yang diperbolehkan untuk taking notes gitu. Jadi teman-teman bisa coret-coretnya di kertas tersebut dan tapi tidak diperbolehkan membawa kertas sendiri ya gitu. Jadi kertasnya yang sudah disediakan oleh invigilator gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Miss Shirley ya. Apakah disediakan paper untuk mencatat saat listening untuk membuat draft essay? Jadi sebenarnya sudah disediakan sendiri dari ILF-nya gitu ya. Tapi tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk membawa kertas tambahan dari luar. Jadi silakan manfaatkan kertas yang ada pada saat tes yang disediakan oleh invigilator seperti itu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Hai Mbak Luki dan Mbak Nadia, mau bertanya untuk 2-3 menit di akhir listening, masih bisa edit jawaban kah? Atau hanya, ya, seperti yang disampaikan tadi? Yes. 2-3 menit di akhir itu memang kita bisa banget untuk ngedit karena itu bagian dari review ya. Setelah di review, oh ternyata saya ada yang miss gitu, masih sangat bisa diedit. Mungkin saya tadi ada feature yang nggak bisa muncul di latihan-latihan. Pada saat kita klik, kalau teman-teman ingat tadi ya, nomor-nomor yang ada di bawah itu kalau diklik itu dia akan bulat. Kalau pada saat real test dia akan berubah menjadi bulat. Jadi kita akan tahu mana yang perlu kita review gitu. Nggak perlu semuanya dibaca ulang kan per halaman gitu atau per nomor, nggak perlu. Tapi tinggal kita lihat aja yang bulat-bulat yang mana itu yang kita klik ulang gitu. Itu bisa seperti itu. Mungkin Mas Nadia bisa menambahkan. Oh, ya, udah. Sering dipanggil Mas. Ya, bisa kalau untuk mengedit, tapi memang ya itu tadi waktunya terbatas ya, enggak seperti paper base yang 10 menit gitu. Jadi memang waktunya harus diperhatikan dan juga mungkin dalam pengerjaan komputer harus tenang gitu. Jadi ada yang pernah ada kejadian gupuh panik, terus jadi ternyata itu kodenya salah atau pokoknya jadinya miss semua gitu. Nah, menjadi tenang itu juga merupakan salah satu persiapan yang penting untuk teman-teman semua sebelum ujian dan pada saat ujian, begitu. Mungkin mengingat juga bahwa device-nya berbeda ya, biasanya kan paper-based gitu ya, tapi sekarang adalah komputer gitu, jadi harus tenang, tetap tenang, agar jawabannya meskipun sudah ada di depan mata terlihat gitu ya. Biasanya kan kita kalau udah ya panik gitu, jadinya aduh mana nih jawabannya gitu. Akhirnya mempengaruhi dari hasil tesnya. Iya benar. Jadi kalau kita nggak hanya computer delivered ya, yang IELTS paper base pun kita harus tetap tenang karena itu bisa kalau kita terlalu kalau kita terlalu banyak gerak atau terlalu banyak suara itu akan mengganggu candidate yang lain, kita bisa diprotes dan tidak diperbolehkan melanjutkan ikut tesnya. Jadi harus terima kasih diingatkan harus tenang. Memang kalau ada yang nggak bisa langsung angkat tangan. Jadi meskipun di A19 itu memang ada kayak bilik-bilik gitu ya, kayak kalau orang zaman dulu itu kayak wartel gitu ya, ada wartel buat telepon itu ya, dia bilik-bilik gitu. Tapi kalau kita angkat tangan akan kelihatan gitu. Dan invigilator itu melihat kita tidak hanya di ruangan itu, tapi juga dari CCTV. Kalau seandainya kita nggak kelihatan dari invigilator, itu masih kelihatan dari CCTV. Kalau kita kayaknya kita sudah tidak tenang dan butuh bantuan, itu udah langsung bisa dibantu. Oke. Jadi sangat penting ya, harus tenang pada saat mengerjakan tes, entah itu paper based, apalagi kalau misalnya teman-teman nanti mau ambil yang computer based gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Kartika. Untuk keperluan S3,
apakah harus mengambil IELTS Academy? Apakah juga tersedia preparation dan tesnya di Balai Bahasa? Nah, silakan Ibu Luki. Ini Kak Ca juga sudah tahu jawabannya sebenarnya. Jadi memang untuk S3, sekali lagi tadi ada 2 jenis IELTS. Yang pertama yang General Training, yang kedua Academic Module. Untuk yang General Training ini memang dikhususkan bagi teman-teman yang memang berencana bekerja di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantarnya. Yang kedua, yang Academic Module itu dikhususkan untuk kepentingan pendidikan. Jadi memang kalau mau lanjut ke S3, mau doctoral studies, seperti itu memang yang dibutuhkan memang academic module. Nah, Balai Bahasa dan Budaya saat ini sedang membuka kelasnya. Teman-teman kalau mau ikutan silakan. Balai Bahasa aja Ibu, sudah tidak ada budayanya. Oh iya ya, terima kasih diingatkan. Ya betul. Jadi kalau preparation-nya sama, preparation untuk paper based dan preparation untuk computer delivered itu sama isinya. Kontennya sama, materinya itu sama. Hanya teman-teman harus praktis sendiri untuk membiasakan diri dengan feature-feature yang ada di soal. Nah itu aja sih. Dan nanti akan ada ya sedikit-sedikit lah kita pasti ada latihan-latihan di Balai Bahasa. Bukan hanya sedikit ya, biasanya kita seabrek latihannya. Sampai bosen, miss, gitu. Tapi kalau nggak dilatih, aduh, bahaya kalau nggak latihan. Ya. Gitu ya, kalau nggak latihan akhirnya panik itu tadi ya. Yes. Jadi kena panic attack. Thank you. Oke, terima kasih banyak. Jadi sudah jelas. Apakah mungkin ada yang ditanyakan lagi? Silakan kalau misal ada yang belum jelas bisa chat lagi ya. Kemudian lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kelas IELTS Prep di Balai Bahasa akan berorientasi pada CDI seperti saat pretest, latihan dan juga simulasi? Terima kasih. Seperti yang sudah sampaikan tadi, kontennya akan sama. Entah itu, jadi untuk latihan di Balai Bahasa, itu preparation-nya bisa dipakai untuk paper base maupun CDI. Itu ya, teman-teman. Sama aja, bentuk soalnya sama. Cara menjawabnya juga, triknya kita kasih juga di situ. Hanya yang bedakan tadi kan membiasakan diri kalau pakai komputer itu mana aja yang perlu kita klik begitu, itu kan perlu latihan. Dan Balai Bahasa memang karena ini ada aplikasi yang memang khusus yang dimiliki oleh IALF, Balai Bahasa tidak bisa, dan nggak hanya Balai Bahasa sih, tidak ada yang bisa menyediakan aplikasi yang sama persis. Kalaupun ada itu malah kita akan kena apa ya, bisa kena somasi nanti kalau bisa menyediakan aplikasi yang kayak gitu. Kena akan menyalahi hak ciptanya. Jadi kalau yang bisa kita siapkan memang itu tadi, melatih gimana caranya terbiasa dengan feature-feature yang ada di Computer Delivered IELTS. Dan jangan khawatir, British Council itu memang penyedia tes IELTS selain dari Cambridge University dan juga British Council dan IDP. Nah, web resminya British Council memang menyediakan khusus untuk Computer Delivered IELTS, memang untuk membantu kita membiasakan diri mengerjakan soal-soal Computer Delivered IELTS. Jadi ini pembiasaan diri ya, bukan jawabannya harus seperti ini ya, bukan ya, tapi membiasakan diri dengan fiturnya. Karena memang weting trisno jalaran saka kulino. Gitu. Kenapa sampai situ? Oke. Jadi mungkin tadi yang telat masuk ke Zoom tidak sempat ini ya melihat dari presentasinya Miss Luki bahwa tadi memang kita sudah disediakan link yang sebenarnya bisa diakses sendiri oleh peserta dan dia terbiasa untuk mengerjakannya gitu. Namun untuk skillnya, entah itu paper ataupun yang CDI, semuanya sama. Jadi kalau untuk pembiasaan computer base-nya itu bisa dilatih sendiri melalui link ya, link British Council itu tadi. Dan nanti mungkin apakah boleh untuk PPT-nya dibagikan ke email peserta? Boleh. Oke. Nanti kalau misalnya butuh, silahkan cek emailnya. Setelah ini kami akan membagikan ke email teman-teman. Dan silahkan untuk ini ya, mengisi
form kehadiran agar kami juga bisa melihat siapa saja yang sudah hadir dan membutuhkan materi untuk presentasi dari Bu Luki pagi hari ini. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang akan bertanya. Oh, itu Kak Nat juga bisa di chat di kolom chatnya itu Kak Nadia juga sudah membagikan volumenya. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Oke, dari Kak Kartika nih. Maaf tadi sempat tertinggal untuk CDI, apakah soft file sertifikat skornya bisa didapatkan pada hari itu juga? Apakah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah preparation IELTS di Balai Bahasa UM sama seperti PKBI Dikti? Oh, ternyata pertanyaannya menjurus ke sana. Silakan Ibu Luki. Kalau soft file nampaknya ILF tidak pernah menyediakan soft file ya. Tapi teman-teman bisa cek skor di IELTS Essential, sekali lagi bisa cek skor di sana. Nah, itu bukan soft file ya. Soft file tidak pernah disediakan karena TRF harus berupa fisik. Memang TRF bisa dan juga TRF itu bisa dikirim ke universitas yang masing-masing. Jadi kalau yang mau soft file itu hanya untuk universitasnya aja, kalau nggak salah ada beberapa universitas yang sudah terdaftar itu mereka bisa menerima soft file dan itu bukan kita yang mengirim tapi langsung ILF yang mengirimkan ke uninya sendiri-sendiri. Nanti Anda bisa meminta jadi untuk dikirim ke uni Anda, uni tujuan, universitas tujuan, bukan universitas kalau ini sekarang belajar di UM gitu, bukan dikirim ke UM, tapi kalau mau lanjut lagi ke contoh ke mana ya, ke Monash gitu ya, bisa dikirim ke Monash gitu. Langsung minta dikirim aja, nggak apa-apa. Ya memang ada beberapa uni yang nggak mau soft file, tapi maunya berupa paper, berupa kertas gitu, ya harus nambah lah otomatis. Gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, mungkin apakah IELTS prep di Balai Bahasa sama seperti PKBI Dikti? Wait a minute, sorry. Okay. Kalau PKBI Dikti dan Balai Bahasa UM, kayaknya paketnya ada yang sama, ada yang berbeda gitu ya. Karena PKBI Dikti itu sebenarnya tidak hanya menyiapkan untuk IELTS-nya aja, tapi lebih lengkap lagi. Di situ ada, yang saya tahu di situ kayaknya ada academic writing for postgrad study, kemudian ada juga Presentation skills. presentation skill, ada ASO gitu. Jadi karena itu programnya Dikti, biasanya memang lebih harus ada tambahannya, tidak hanya IELTS aja. Bedanya di situ. Oke, tapi kalau misal untuk IELTS prep yang ada di Balai Bahasa itu akan lebih fokus terhadap skill-skill yang akan diteskan gitu ya pada saat tes IELTS. Oke, ya, oke. Sepertinya ini adalah terima kasih banyak informasinya, Kak. Oke, terima kasih kembali Kak Kartika. Dan sepertinya ini adalah pertanyaan yang terakhir ya, karena kita sudah ada di penghujung waktu, sisa 2 menit lagi. Dan sebelum itu mungkin diinformasikan bagi teman-teman yang ada di sini, bagi yang berminat untuk mendaftar CDI atau Computer Delivered IELTS yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa, tepatnya ada di Gedung Kuliah Bersama A19, bisa mendaftarkan secara mandiri di laman ialf.edu. Jadi nanti di sana bisa pilih tanggal tesnya, kemudian juga bisa sekalian dipandu untuk transfernya kemana, seperti itu ya. Kemudian apabila teman-teman masih merasa belum siap, bisa juga mendaftarkan diri Anda untuk mengikuti kursus atau pelatihan IELTS Preparation di Balai Bahasa UM. Jadi perlu diketahui bahwa program-program yang ada di Balai Bahasa ini bukan hanya untuk Sivitas UM ya, tapi juga bisa untuk masyarakat umum. Gitu. Mungkin ada tambahan lain dari Ms. Luki atau Ms. Nadia sebelum kita tutup? Atau mungkin dari Ibu Utari? Kalau masih di sini. Kalau dari saya cukup, terima kasih banyak sebelumnya sudah bergabung. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Sebelum leave, mungkin kita bisa untuk open cam dulu ya,
kita ambil dokumentasi, boleh untuk silahkan dipersiapkan dirinya untuk kita dokumentasi sebentar. Oke, sepertinya 1 slide saja sudah cukup. 1, 2, 3. Oke, siap. Sekali lagi, silakan mengisi link kehadirannya. Jika sudah, kami ingatkan untuk memfollow Instagram kami di @bbfsum. Sebelum berganti nama ya setelah ini. Silakan di-follow dulu @bbfsum. Untuk informasi lebih lanjut, bisa chat admin juga di 0851 7161 1754. Terima kasih banyak untuk kiranya teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk webinar perdana kita dengan branding Balai Bahasa UM pada siang hari ini. Oke, terima kasih untuk Ibu Tari, Ibu Luki, dan juga Kakak Nadia. Salam. Terima kasih. Terima kasih Bu Shirley. Bu Shirley, terima kasih. Thank you semuanya. Kita stop recording dulu ya.